Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Listiani Lorenza Putri dengan NIM 2020207040. Kemudian ada Sepani Putri Lestari, Anggi Febrianti, dan Tri Lestari. Akan menjelaskan materi chi-square pada Excel. Baiklah, langsung saja berikut contoh pengerjaannya. Di sini sudah terdapat data observasi anak yang menyukai permen asam, manis, mentol. Kemudian kita akan mencari data anak yang menyukai permen asam. Baiklah, langsung saja masukkan rumusnya, yaitu sama dengan 112 dikali 117 dibagi dengan 365, kemudian ketik enter, dan akan muncul hasilnya yaitu 36. Kemudian lakukan juga secara berkala untuk data 100 sama dengan 120 dikali 117, kemudian dibagi dengan 365. Klik enter, maka akan muncul hasilnya 38. Kemudian di sini ada 103, sama dengan 133 sama dengan 133 dikalikan dengan 117 dibagi 365 43. Kemudian yang manis, maka gunakan data yang total pada anak yang menyukai permen yang manis, yaitu 100 sama dengan 112 dikalikan 143 dibagi dengan 365, maka hasilnya 44. Kemudian sama dengan 120 dikali 143 dibagi 365, hasilnya 47. Kemudian sama dengan 133 dikali dengan 143 dibagi dengan 365, hasilnya 52. Untuk permen yang mentol, kembali lakukan rumus yang tadi, yaitu 112 dikalikan total dari anak yang menyukai permen rasa mentol, yaitu 105, dibagi lagi dengan 365, 32, kemudian 120 dikali 105 dibagi 365, enter. Mohon maaf. Kita ulang. 133 dikali 105 dibagi dengan 365, 38. Nah, untuk totalnya ini masukkan rumus sama dengan sum totalnya, yaitu blok semua data anak pada bagian ini. Kemudian enter. Kembali lakukan yang sama. Sum blok data remaja, kemudian enter. Sum lagi blok data dewasa,
Nah, inilah hasilnya. Untuk melihat total anak yang menyukai permen asam, yaitu sama seperti tadi, sum. Kemudian blok data asam. Nah, lakukan hal yang sama sampai terakhir. Sum sama dengan sum. Sama dengan. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai probabilitasnya. Untuk menghitung nilai chi-square kepada tabel probabilitas, yaitu masukkan rumusnya yaitu sama dengan chi test blok data anak yang menyukai permen, datanya saja ya, tanpa total. Kemudian titik koma, kemudian blok pada data ini, kemudian nah 0,01 hasilnya. Untuk kai hitung, rumusnya yaitu QNV, masukkan blok hasil dari data probabilitas yaitu 0,01, kemudian titik koma jadi 4, hasilnya 14,46. Untuk kai tabel, masukkan rumus yaitu ini. Kemudian persenannya tadi yang ada di soal yaitu 0, misalkan 0,06. Nah, untuk di soal ini ada 0,05 atau 5%. Dibagi titik koma 4. Nah, untuk hasil kai tabelnya 9,49. Untuk kaidah penentuannya, sini ada analisa hasil. H0 sama dengan rasa permen tidak bergantung kelompok usia. Kemudian hipotesis satunya, harapan satunya rasa permen bergantung kelompok usia. Kaidah keputusan, bandingkan kai hitung dengan kai tabel. Jika kai hitung lebih besar dari kai tabel, maka harapan 0 ditolak. Kemudian jika kai hitung lebih kecil dari kai tabel, maka H0-nya diterima. Keputusannya yaitu kai hitung lebih besar dari kai tabel, maka H0 ditolak, atau adanya ketergantungan antara kelompok usia dengan rasa permen yang dikonsumsi. Jika H0-nya ditolak, maka harus didiferensiasi produk atau dibedakan dalam jenis usia. Jika H0-nya diterima, maka tidak ada pengaruhnya. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu tentang populasi 1. Nah, jadi di sini terdapat contoh soal, yaitu petani buah berencana untuk menjual hasil buah dari perkebunan buahnya. Petani tersebut menjualnya dengan anak-anak di sekolah. Dengan hasil, dibelilah beberapa siswa sekolah tersebut, yaitu Laila, Rani, Jumi, Nanda, Zudi, dan Fadil. Di hari akhir, petani buah tadi berhasil menjual 120 buah. Nah, yaitu hasil data dari buah yang terjual ialah dibeli oleh Laila mendapatkan 13 buah belimbing, Rani mendapatkan 33 buah stroberi, Jumi mendapatkan 14 buah duku, Nanda mendapatkan 7 buah salak, dan Zudi mendapatkan 36 buah rambutan, kemudian Fadil mendapatkan 17 buah jambu biji. Nah, yaitu yang akan dicari itu uji apakah popularitas pembeli
mempengaruhi tingkat penjualan buah-buahan tersebut. Seandainya tidak ada perbedaan yang signifikan pada popularitas para pembeli, ialah. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa data dibagi menjadi 6, ialah datanya itu ini. Nah, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ialah data pembeli tadi. Nah, kategori yaitu macam-macam buah. Kemudian kita tentukan hipotesis, non, dan alternatifnya. Untuk hipotesis non, yaitu distribusi penjualan buah sama atau tidak, dipengaruhi popularitas, dan untuk H1, yaitu distribusi penjualan buah ada yang tidak sama atau tidak dipengaruhi popularitas. Jadi dari persoalan tadi tidak ditentukan beberapa tingkat signifikan yang akan digunakan. Nah, jadi kita akan mencoba tentukan signifikasi pada 5 derajat atau 0,05. Gunakan Nah, jadi yang pertama kita membuat tabel observasi. Nah, dari tabel observasi ini dibagi menjadi 3 tabel. Nah, bisa kita lihat di sini saya telah membuat 3 tabel, yaitu terdapat kategori OI dan EI. Ialah kategori ini kan terbagi menjadi 6. Ini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di kategori ini kita tulis 1 sampai 6. Kemudian kita tulis juga jumlah karena nantinya setelah didapatkan hasil dari OI dan EI akan kita jumlahkan. Nah, kemudian cara mencari OI ialah kita lihat pembelian dari masing-masing siswa tadi, yaitu Laila mendapatkan 13 buah belimbing. Maka kita tulis di sini kategori 1 ialah 13. Kemudian kategori 2 ialah Rani 33 buah stroberi, maka kita tulis OI 2-nya 33. Kemudian kategori 3 dibeli oleh Jumi mendapatkan 14 buah, maka kita tulis 14. Nah, kemudian pada Nanda didapatkan 7 buah salak, kita tulis 7. Kemudian pada Zudi didapatkan 36 buah, kita tulis 36. Kemudian terakhir kategori 6 yaitu Fadil 17 buah. Kita tulis 17. Nah, kemudian yang belum itu adalah EI. Nah, jadi cara mencari EI itu menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu ialah, cara mencari EI, rumusnya itu adalah EI sama dengan N per K. N per K ini artinya banyaknya observasi, itu yang N, yang K ini artinya dibagi banyaknya kategori. Nah, sebelum kita menentukan EI, kita mencari jumlah dulu. Jadi 13, 33, 14, 7, 36, 17 itu ditambahkan semua. Nah, jadi setelah ditambahkan ini hasilnya ialah 120. Nah, jadi 120. Kemudian kita lanjutkan mencari EI, ialah rumus EI ini yang tadi kita cari. Tadi kan hasilnya observasi, hasil dari observasi itu ialah yang ini, OI. Setelah kita jumlahkan, inilah hasil observasinya, yaitu 120. Maka cara mencarinya itu 120, kita tulis 120 dibagi jumlah kategori. Kategorinya tadi kan ada 6. Jadi kita bagi menjadi 6. Nah, kemudian 120 kita bagi
Nah, hasilnya ialah 20. Nah, jadi EI ini adalah 20. Nah, jadi kita telah mendapatkan hasil EI yaitu 20. Nah, EI-nya 20 semua. Nah, maka kita mencari jumlah EI. Semua jumlah EI itu ditambah 20, ditambah 20, ditambah 20, ditambah 20, ditambah 20, ditambah 20. Hasilnya 120. Nah, kemudian mohon maaf. Nah, dari tabel ini kan kita dapat disimpulkan tidak ada nilai EI yang kurang dari 5. Nah, kemudian kita akan mencari Nah, kemudian kita akan membuat tabel untuk mempermudah penghitungan uji statistik K-square. Nah, jadi tabelnya itu ialah terdapat OI per EI, OI per EI pangkat 2, OI per EI pangkat 2 dibagi EI. Nah, cara mencari OI per EI ini ialah tadi kan di tabel sebelumnya terdapat OI-nya 13 dan EI-nya 20. Nah, cara mencari untuk tabel ini ialah 13 dikurang 20. Ialah kan hasilnya itu min 7. Nah, kemudian begitupun seterusnya kita mencari OI per EI-nya 33 dikurang 20, hasilnya 13. Kemudian yang baris ketiga 14 dikurang 20, hasilnya min 6. Kemudian baris keempat 7 dikurang 20, hasilnya min 13. Kemudian seterusnya kita kurangkan sampai akhir 17 dikurang 20. Ialah hasilnya itu min 3. Nah, kemudian kita tulis di sini tabel O. Jadi kita cari EI per mohon maaf. Kemudian kita mencari EI dikurang EI akar 2. Nah, cara mencarinya itu ialah 7 dikuadratkan. 7 dikuadratkan hasilnya itu 49. Nah, kemudian juga 13 dikuadratkan hasilnya itu 169. Kemudian 6 dikuadratkan itu hasilnya 36. Kemudian min 13 dikuadratkan itu hasilnya 169. Kemudian 6 dikuadratkan itu hasilnya 206. Kemudian yang terakhir 3 dikuadratkan itu hasilnya 9. Nah, kemudian kita jumlahkan keseluruhan dari EI per OI, kita jumlahkan seluruh OI per EI akar 2 ini berapa. Nah, jadi hasilnya itu semua 600,88. Nah, kemudian cara mencari OI dikurang EI akar 2 dibagi EI. Nah, caranya itu ialah tadi kan selanjutnya mencari. Nah, mohon maaf. Jadi, cara mencari OI per EI akar 2 dibagi EI ialah
rumus dari chi-square hitung sama dengan simak sama dengan 1 sampai K dari OI per EI akar 2 dibagi EI. Nah, rumusnya itu ialah X kuadrat hitung sigma sama dengan 1 sampai K dari OI dikurang EI pangkat 2 dibagi EI. Nah, tadi kan di sini terdapat 49. Jadi 49 dibagi dengan EI. Nah, EI-nya tadi kan di tabel sebelumnya telah kita dapatkan 20. Jadi dibagi 20. Nah, hasilnya itu ialah 202,45. Nah, kemudian kita taruh di sini 2,45. Nah, kemudian juga mencari yang kedua yaitu 169 dikurang 20. Nah, hasilnya itu ialah 88,45. Nah, kemudian seperti itu juga 36 dibagi 20 hasilnya 1,8. Kemudian 169 dibagi 20 hasilnya 8,45. Kemudian yang 256 dibagi dengan 20 hasilnya itu 2,8. Nah, kemudian 9 dibagi 20 itu hasilnya 0,45. Nah, jadi semua ini kita hitung berapa jumlahnya, yaitu 34,4. Nah, jadi hasil dari data akhir OI per EI akar 2 dibagi EI ialah 34,4. Nah, sehingga didapat hasil keseluruhnya yaitu 34,4. Nah, jadi selanjutnya yaitu mencari rumus derajat bebas. Yaitu rumusnya adalah DF per K dikurang 1. Nah, jadikan K tadi 6. K itu adalah kategori ya. Nah, 6. Kita tulis 6 dikurang 1. Nah, berapa hasilnya? 5 kan? Jadi kita tulis 5. Kita tulis 5. Nah, kemudian kita mencari chi-square tabel. Nah, jadi rumus dari chi-square tabel itu ialah X kuadrat tabel. Nah, 5 dibagi 0,5. Nah, hasilnya jadi bisa kita lihat didapatkan hasil dari chi-square hitung itu lebih besar dibanding chi-square tabel. Jadi HO ditolak. Nah, jadi dapat kita simpulkan dengan singkat signifikasi 5% terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa distribusi penjualan buah ada yang tidak sama, dengan kata lain penjualan dipengaruhi popularitas buah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Nah, mungkin akan diteruskan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Lestari, NIM 2020207666.
Baik, jadi di sini saya akan memperlihatkan tutorial uji kesamaan varian dua populasi dengan menggunakan pendekatan chi-square menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada tabel sebelah kiri ini merupakan soal dan tabel sebelah kanan ini merupakan tabel penyelesaian. Setelah kita menentukan statistik uji yang akan kita gunakan, maka kita membuat tabel seperti ini, seperti berikut ini, yaitu pada kolom NI menggunakan fungsi atau rumus count. Selanjutnya pada kolom NI 1 per NI min 1 itu yang dimana J6 merupakan sampel A, yaitu 5. Jadi dibuat di sini NI min 1 itu J6 dikurang 1. Dapatlah 0,25. Untuk berikutnya J7 dikurang 1 dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya kolom DF itu derajat bebas ke I. Nah, derajat bebas ke ini menggunakan rumus J6 dikurang 1 atau NI dikurang 1 sehingga didapatkan NI dikurang 1 atau J6 dikurang 1 itu 4. Untuk selanjutnya J7 untuk sampel yang C, J9, begitupun dengan seterusnya. Nah, untuk varian ke I, itu kita menggunakan fungsi var. Lalu, derajat bebas ke I dikali varian ke I. Pada kolom ini, kita memasukkan derajat bebas ke I dikali dengan varian ke I, sehingga didapatkan hasil berikut. Dan len, pada kolom len dikali varian ke I itu menggunakan rumus len yang didapatkan seperti berikut ini. Dan untuk derajat bebas ke I dikali len dikali varian ke I yaitu didapatkan angka tersebut. Dan untuk menjumlahkan semua ini, kita jumlahkan dari 1 per NI min 1 itu didapatkan 1,2333. Derajat bebas ke I 21. Dan seterusnya, untuk jumlah itu kita menggunakan rumus sum. Nah, selanjutnya kita membuat variabel-variabel semua ini, yang dimana N itu merupakan jumlah dari sampel sebesar 26. Dan K itu banyak data kelompok yang dimana ada A, B, C, dan E itu 5. Nah, di sini ada SP kuadrat ini merupakan variance full yang kita gunakan rumusnya itu N11 per L11. N11 itu merupakan dari sigma D derajat bebas ke I dikali derajat bebas dikali derajat bebas varian I. Nah, varian ke I. Sehingga kita dapatkan 239,3492. Dan untuk M kita menggunakan fungsi berikut. Untuk C kita gunakan rumus fungsi seperti ini. Selanjutnya untuk menentukan chi-hitung atau chi-square itu yang dimana M per C atau dengan rumus L18 per L19.
sehingga didapatlah 4,4423. Dan yang terakhir itu ada K-table, di mana di sini ada 0,005 ini merupakan probabilitas. Derajat bebasnya 4 dikali dengan 4, dan sehingga kita dapatkan 9.488. Nah, untuk membuat keputusan dari K-hitung dan K-table itu kita tentukan dengan rumus jika L20 lebih besar dari L21, maka HO ditolak, atau dengan sebaliknya. Nah, di sini itu K-hitung lebih kecil daripada K-table, maka keputusan yang dapat diambil itu maka diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefani Putri Lestari dengan NIM 2020207069. Saya dari kelas pendidikan biologi 20073. Di sini saya dari kelompok 11 dengan materi Chi-square. Saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan uji Chi-square tersebut menggunakan program Excel. Terlebih dahulu, saya telah membuat 3 tabel, yaitu pertama ada tabel observasi, yang kedua tabel harapan, dan yang ketiga adalah tabel nilai Chi-square. Nah, untuk tabel observasi ini telah diisi data-datanya dari soal yang telah dijelaskan. Langsung saja untuk nilai tabel harapannya, yaitu di bagian diare buruk, kita masukkan rumus yaitu sama dengan, kemudian kita blok nilai keseluruhan dari kondisi sanitasi buruk yaitu 70, kemudian kita kali dengan total keseluruhan diare yaitu ada 70, kemudian kita bagi dengan nilai keseluruhan data yaitu 120, kemudian enter. Nah, untuk kondisi sanitasi baik, kita masukkan yaitu sama dengan, kemudian kita masukkan nilainya yaitu ada 50, kemudian kita kali dengan jumlah data yang diare, keseluruhannya itu ada 70, kita bagi dengan nilai keseluruhan data yaitu 120, kemudian enter. Nah, untuk data yang tidak diare sama seperti yang tadi, kita masukkan rumus sama dengan, kemudian kita blok data yang kondisi sanitasi buruk yang keseluruhannya yaitu ada 70, kemudian kita kali dengan data keseluruhan yang tidak diare yaitu ada 50, dan kita bagi dengan 120, yaitu enter. Selanjutnya yaitu di sini kan kondisi sanitasi baik, berarti kita masukkan rumus terlebih dahulu sama dengan, kemudian nilai jumlah data keseluruhan yang dalam kondisi sanitasi baik yaitu ada 50, kemudian kita kali dengan jumlah data yang tidak diare, keseluruhannya itu ada 50, kita bagi dengan nilai keseluruhan data yaitu 120, kemudian kita enter. Nah, setelah kita dapat data-datanya, selanjutnya kita menjumlahkannya, yaitu dengan rumus sama dengan sum, kita blok datanya ini, kemudian tutup kurung, dan enter. Untuk mempermudah, langsung saja kita tarik. Nah, selanjutnya yaitu untuk jumlah yang ini sama seperti tadi, yaitu sama dengan sum, kita blok datanya ini, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Untuk mempermudah, kita tarik lagi. Setelah didapat nilai harapannya, kemudian kita masuk ke tabel nilai Chi-square-nya, yaitu di bagian probabilitas ini, kita masukkan rumus sama dengan, kemudian C-test, kemudian kita tutup kurung, sudah. Setelah kita blok dulu data observasinya ini, kemudian titik koma, kita blok juga data harapannya,
kemudian tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya untuk Kai hitungnya ini, yaitu rumusnya itu sama dengan CINIF blok nilai yang kita dapat, nilai probabilitasnya ini, kemudian titik koma. Nah, terus kita masukkan jumlah data keseluruhannya, di mana di sini ada dua kategori. Dua kategori ini dikurangi satu, lalu dikali. Di sini ada dua jumlah diare dan tidak diare. Maka 2 dikurang 1 juga, jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi nilainya itu 1. Kemudian tutup kurung, dan enter. Selanjutnya mencari nilai Kai tabelnya ini, di mana kita mencari nilai Kai tabelnya itu dengan rumus sama seperti tadi, yaitu CINIF. Nah, lalu kita masukkan data ketentuan tadi, di mana data tersebut menggunakan alfa 0,05. Jadi kita masukkan alfanya itu 0,05, kemudian titik koma. Sama seperti data di atas, ialah jumlah total dari data, di mana nilai kategori tadi dikali dengan nilai data, yaitu 1. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, telah kita dapat dari pengerjaan yang telah kita lakukan, di mana kita mendapatkan nilai Kai hitungnya itu 11,85306, kemudian nilai Kai tabelnya itu 3,841459. Jadi dapat kita simpulkan dari analisa hasil, di mana H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kejadian diare terhadap kondisi sanitasi lingkungan. Kemudian HA-nya ada perbedaan yang signifikan antara kejadian diare terhadap kondisi sanitasi lingkungan. Kemudian kaidah keputusannya, jika Kai hitung lebih kecil dari Kai tabel, maka H0 diterima. Jika Kai hitung lebih besar dari Kai tabel, maka H0 ditolak. Jadi jika H0 ditolak, maka terdapat suatu hubungan antara kondisi sanitasi terhadap kejadian diare. Kesimpulannya, H0 ditolak, maka adanya suatu perbedaan yang signifikan antara kejadian diare berdasarkan kondisi sanitasi lingkungan. Baiklah, sekian penjelasan mengenai uji Chi-square dengan program Excel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.